Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami berada di klinik pertama Puskesmas Kodiklat TNI Angkatan Darat. Di sini kami akan mewawancarai seorang tenaga teknis kefarmasian yang bernama Suci Rahayu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila ini digunakan atau sebagai acuan masyarakat Indonesia dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Pancasila juga dapat digunakan sebagai landasan hidup bagi setiap warga negara Indonesia, karena silanya membuat keseluruhan aspek kehidupan, baik dari nilai-nilai ketuhanan hingga nilai-nilai kemanusiaan. Dalam lingkungan dunia kerja kefarmasian, Pancasila ini digunakan sebagai dasar dalam pelayanan. Nilai-nilai Pancasila ini juga diterapkan sebagai dasar dalam bekerja. Implementasi merupakan bentuk pengaplikasian atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga implementasi Pancasila berarti pengaplikasian atau penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai ke dalam sesi wawancaranya. Kita mulai dalam pertanyaan pertama, yaitu kerja sebagai tenaga teknis kefarmasian, bagaimana penerapan nilai Pancasila dalam lingkungan kerja Anda? Penerapan Pancasila dalam dunia kerja, yang pertama ya, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja ketuhanan yang Maha Esa itu setiap makhluk hidup pasti punya agama masing-masing, yang dimana yang pertama itu contohnya setiap manusia harus menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Contoh kedua itu saling menghargai perbedaan dalam beragama maupun dalam kerjaan. Yang ketiga itu contohnya menerapkan sikap kejujuran dalam memberikan informasi tentang obat ataupun yang lainnya. Yang kedua, sila kedua itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya itu membantu rekan kerja di saat kesusahan. Yang kedua itu menghormati pegawai, sesama pegawai harus saling menghormati, apalagi yang lebih tua ya. Yang ketiga itu tidak membedakan pasien, di mana pasien umum dan pasien BPJS. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, contoh penerapannya itu mendahulukan kepentingan pasien daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, bersikap saling toleransi dalam setiap rekan kerja maupun di luar ataupun di dalam tempat kerja. Terus yang ketiga itu saling toleransi dalam suku ataupun agama sama aja ya. Terus yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Contoh penerapannya itu dalam musyawarah dalam arti sosialisasi informasi obat, di mana apoteker sama dokter dan kita tenaga teknis kefarmasian, di mana tentang obat, di mana obat itu nggak ada, kita harus konsul dulu ke dokter, lalu kita konsul lagi ke apoteker mana yang lebih bagus untuk pasien yang di mana anak kecil, anak dewasa ataupun remaja. Yang kelima itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya itu pembagian tugas dalam pemimpin maupun tugas masing-masing. Yang kedua itu mengingatkan rekan kerja, di mana kalau rekan kerja ada yang kurang atau kita saling ngasih tahu gimana kerjaan yang baik dan ngasih solusi gimana harus yang seperti apa, solusinya gimana. baik. Tadi sudah kita dengarkan jawaban pertanyaan pertama. Kemudian sekarang kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, apakah para tenaga kefarmasian sudah menjalankan kewajiban Pancasila dalam bidang kefarmasian secara baik dan lancar? Sejauh ini dan seharusnya ya, tenaga kefarmasian sudah menjalankan nilai Pancasila kewajiban dalam teknik kefarmasian ya, seharusnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga. Apakah menurut Anda selama ini ideologi Pancasila yang ada sudah sesuai dengan bidang kefarmasian? Menurut saya ya, karena Pancasila selain berfungsi untuk menyatukan bangsa dan juga untuk mempersatukan bangsa, juga bisa sebagai pedoman atau
pedoman atau acuan jika ada penyimpangan terhadap undang-undang tentang kefarmasian. Baik, tadi sudah kita dengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Cukup sekian dari wawancara kami. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum